Shalom, saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ramkeni. Kali ini saya ingin mengambil waktu untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada saya oleh saya punya brother Advent Susanto. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin berdoa terlebih dahulu. Tuhan di sorga, tuntunlah pembahasan ini supaya bisa menolong semua orang yang mendengarkan, termasuk sahabat saya, sahabat Advent Susanto yang menanyakan pertanyaan yang penting ini. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, dan biarlah pembahasan ini tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jadi Brother Advent Susanto menanyakan pertanyaan yang seperti ini. Saya bacakan kepada saudara. Pendeta Ramkeni mengatakan gereja Katolik memindahkan Sabat Sabtu ke hari Minggu. Dan itu memang benar. Fakta sejarah membuktikan hal tersebut. Nah, kemudian kalau ada yang memindahkan, berarti sebelumnya ada yang menetapkan. Pertanyaan, siapa yang menetapkan hari Sabtu dari kalender Gregorian yang disebut kalender Masehi menjadi hari Sabat, SDA atau GMAHK? Saya seperti membaca pertanyaan brother ini, tentu dia percaya bahwa Roma lah yang yang memindahkan atau yang mengatur ini kalender ini. Yang perlu diingat oleh saudara saya ini, perubahan kalender tidak merubah susunan hari dalam minggu. Biar kalender dirubah berkali-kali, perubahan kalender ini hanya berpengaruh kepada atau membuat penyesuaian, bisa saya katakan ya, membuat penyesuaian jumlah hari dalam satu bulan, tetapi tidak mempengaruhi susunan hari dalam minggu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu tidak mengalami perubahan, tidak mendapatkan dampak dari perubahan kalender. Jadi itu fakta yang harus kita ingat baik-baik. Nah, tentu sekarang pertanyaan, dari mana 1 minggu 7 hari ini kita dapatkan? Tentu dari kisah penciptaan. Nah, ini akan menuntun ke pertanyaan yang berikut yang ditanyakan oleh saudara Advent Susanto. Pertanyaan yang berikut adalah ini dia. Saya bacakan, berhubung Advent atau GMAHK menganut paham sola scriptura, mestinya semua ajarannya hanya berdasarkan pada data Alkitab. Oleh karena itu, silahkan GMAHK atau SDA tunjukkan dalilnya atau ayatnya. Dari fakta Alkitab ada tertulis, kuduskanlah hari Sabtu. Lalu dia taruh di sana, ingat, pada waktu penciptaan langit dan bumi, pada waktu Allah memberikan 10 perintahnya kepada Musa, pada waktu Tuhan hidup di dunia ini, hingga kebangkitannya, belum ada kalender dengan nama-nama hari, seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sebagaimana yang tertera dalam kalender Gregorian, kalender Masehi yang dibuat beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun setelah penciptaan langit dan bumi, oleh gereja Kristen Katolik yang dipimpin pimpinan tertingginya yaitu Bapak Paus yang GMAHK atau SDA fitnah sebagai antikristus. Well, pertanyaannya panjang, tapi mari saya jawab. Hal yang pertama adalah memang benar dalam Alkitab tidak ada kata Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada. Karena itu nanti datang belakangan. Nama ini diberi nama oleh manusia. Tetapi nama hari itu dalam Alkitab ada atau tidak? Nah, Alkitab tidak menggunakan nama, tapi menggunakan angka. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di mana kita temukan ini? Well, kita pergi ke kitab Kejadian pasal 1, di mana ada kisah penciptaan. Hari pertama Allah mencipta terang, kemudian hari kedua
Hari kedua Allah menciptakan cakrawala, memisahkan air di atas dan air di bawah bumi. Yang basah dinamakan air atau laut, yang kering dinamakan darat. Itu hari kedua. Hari ketiga Allah menumbuhkan tunas-tunas muda, pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Itu hari yang ketiga. Hari keempat Allah mencipta benda-benda penerang, bintang, bulan, matahari. Hari kelima Allah menciptakan burung-burung yang menempati udara dan ikan-ikan yang menempati air. Lalu hari keenam Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di darat. Lalu yang terakhir Allah menciptakan manusia. Jadi ada dua yang Tuhan ciptakan pada hari keenam, binatang dan manusia. Nah, jadi kata hari pertama, kedua, ketiga, keempat, inilah yang menjadi dasar kemudian kita dapatkan 1 minggu sama dengan 7 hari. Dari mana ini? Karena ini dia hari pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam. Allah mencipta. Nah, yang ketujuh ini dapat dari mana? Kita pergi ke pasal berikutnya, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ayatnya kepada saudara. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah, supaya saya tidak membelakangi layar ya, tidak blok ini layar ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh. Ingat, Allah mencipta 6 hari. Lalu Allah buat ini yang hari yang ketujuh. Ini yang Allah buat di hari yang ketujuh, maksud saya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kata hari ketujuh diulangi 3 kali dalam 3 ayat ini. Jadi, di hari ketujuh ini Allah membuat 3 hal yang spesial yang membuat hari ketujuh itu beda dengan 6 hari sebelumnya. Yaitu Allah berhenti, Allah berkati, Allah kuduskan. Jadi Allah sendiri yang membedakan hari ketujuh itu dari hari yang lain. Bukan pendeta Kenny, bukan gereja dari mana saya datang, tapi Allah. Dan tidak boleh ada satu manusia pun yang mencoba mengatakan semua hari sama. Karena Allah sendiri yang membedakannya. Ia berhenti, ia berkati, ia kuduskan. 3 hal yang ia tidak lakukan pada 6 hari yang pertama. Itulah sebabnya hari ketujuh itu istimewa, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Nah, jadi kita dapatkan sekarang hari pertama sampai hari ketujuh. Hari ketujuh disebut kemudian adalah hari Sabat. Dari mana atau di mana kita temukan? Keluaran pasal 20. Ada banyak ayat di Perjanjian Lama yang saya bisa berikan kepada Brother Advent Susanto, tapi saya berikan ayat yang paling terkenal, yaitu Keluaran 20 ayat 8. Kita akan mungkin baca sampai ayatnya yang ke-11. Berkata begini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi Allah minta kita kuduskan hari Sabat. Tidak ada kata Sabtu di situ, betul sekali. Tapi Sabat ini hari apa? Hari keberapa dalam minggu? Ada orang berargumentasi hari ketujuh itu adalah hari Minggu. Tidak demikian kata Alkitab. Nanti saya akan terangkan kepada saudara. Ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi pada hari ketujuh, dari mana hari ketujuh itu kita dapatkan saudara? Dari Kisah Penciptaan. Pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Bukan orang Yahudi, jangan lupa ini. Banyak orang salah mengerti lagi ini. Katanya ini hari Sabat milik orang Yahudi. Tidak. Hari Sabat milik Tuhan diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara Advent Susanto. Dan saudara-saudara yang lain tentunya ya. Oke, kita teruskan. Tetapi pada hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Dan sudah bisa baca seterusnya sampai ayat 11 menerangkan apa yang kita temukan di Kejadian pasal 1. Allah mencipta selama 6 hari, kemudian berhenti hari ketujuh. Itulah yang kita temukan diulangi lagi pada Wahyu pasal 14 ayat 6
dan ayatnya yang ke-7. Jadi, hari apa hari ke-7? Adakah Alkitab mengatakan, kuduskanlah hari Sabtu? Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat bukan Sabtu, tapi Sabat itu adalah hari ke-7 dan Sabtu adalah hari ke-7 dalam minggu. Ini mudah sekali, tapi brother ini susah sekali menerima. Tapi saya berdoa bagi saudara Advent Susanto, semoga saudara bisa memahami hal ini. Kita pindah ke pertanyaan yang berikut lagi. Dia melanjutkan kemudian dengan ini. Dengan melihat fakta tersebut dan SDA, GMHK klaim Sabat, Sabtu, Saturday, yang jelas tidak terbantahkan, SDA, GMHK memberhalakan hari Sabtu dari kalender Gregorian. Saya tidak tahu ide dari mana dia dapat ini memberhalakan hari Sabtu ini ya. Tapi kita lihat, yang dibuat beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun setelah penciptaan langit dan bumi oleh Gereja Kristen Katolik, yang pimpinan tertingginya yaitu Bapak Paus, yang SDA GMHK fitnah sebagai antikristus. By the way, memang Roma Kepausan, Paus dalam hal ini ada the true antichrist yang kita temukan di Daniel pasal 7 ayat 25. Dan ini bukan menurut pendeta Ramkeni, menurut Alkitab, Roman Kepausan, Paus adalah Antichrist yang sesungguhnya yang kita temukan di Daniel 7 ayat 25 dan Wahyu pasal 13. Saya teruskan. Dengan melihat fakta tersebut di atas, SDA GMHK klaim Sabat, Sabtu, Saturday, dan pendeta Ramkeni katakan yang beribadah hari Minggu kalender Gregorian, kalender Masehi, menyembah matahari. Berarti pendeta Ramkeni secara tidak langsung mengumumkan kepada publik bahwasanya SDA GMHK menyembah Saturnus. Oke. Tapi mari saya terangkan. Kelompok pemelihara hari Sabat, dalam hal ini Gereja Advent, tidak memberhalakan hari Sabat. Tapi apa yang Gereja Advent lakukan pada hari Sabat, itulah yang kita temukan di Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, Keluaran pasal 20 ayat 8. Kemudian saya tambahkan kepada saudara, kita pergi ke Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 adalah memanggil semua orang untuk menyembah Tuhan Allah yang mencipta langit dan bumi. Kemudian tentu Allah yang mencipta ini berhenti pada hari ke-7. Kalau saudara baca baik-baik Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, ini merujuk kembali kepada dua pasal di Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 1, Allah mencipta, dan Keluaran pasal 20. Jadi saudara yang kekasih atau saudara Advent Susanto, Gereja Masih Advent hari ke-7 melakukan penyembahan kepada Allah pencipta pada hari Sabtu. Tidak memberhalakan hari, tapi hari ini hari yang istimewa, bukan Gereja Advent yang membuat istimewa, Allah sendiri yang membuat itu istimewa. Kita temukan itu di kitab Kejadian, tadi saya sudah sebutkan. Bagaimana dengan Minggu? Kenapa Minggu kemudian disebut Sunday? Saya beri sejarah sedikit saja. Kita pergi ke buku Yeskiel. Semoga saudara Advent Susanto mengikuti pembahasan ini sampai di sini, tidak berhenti di menit-menit awal gitu ya. Yeskiel pasal 8, ini salah satu kekejian yang terbesar yang dilakukan oleh orang Israel di hadapan Tuhan. Dan ini adalah latar belakang penyembahan hari Minggu yang kita temukan di Perjanjian Lama. Mari kita baca ayatnya. Yeskiel pasal 8, saya baca ayat 16 sampai 17. Dengarkan ini ya. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur. Timur ini ada apa di sana kita baca. Sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Nah, kita baca ayat 17. Lalu firman Tuhan kepadaku, kepada Yeskiel,
Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka melakukan tak senonoh di hadapanku. Apa ini? Saudara, sangat keras perkataan Tuhan kepada orang yang sujud menyembah ke arah timur, menyembah kepada matahari. Di perjanjian baru, di zaman sesudah Masehi, Raja atau Kaisar Konstantin adalah juga penyembah dewa matahari, yang kemudian membawa penyembahan pagan worship ini ke dalam gereja Kristen. Jadi perbedaan antara apa yang dilakukan pada hari Sabat dan apa yang dilakukan pada hari Minggu sangat jelas dalam Alkitab. Pada hari Sabat, umat Allah itu menyembah Allah Pencipta, tapi pada hari Minggu, sesuai dengan namanya, yang nama modern sekarang, Sunday, hari matahari, orang menyembah matahari. Saudara yang kekasih, ini yang sangat penting untuk saudara ingat. Sabat dalam Yeskiel 20 ayat 12 dan 20 adalah tanda bahwa Allah adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Nah, setan tidak suka ini. Setan memiliki tandingan, sabat tandingan. Jangan lupa, setan itu selalu meniru Allah. Segala sesuatu dia tiru, termasuk sabat. Jadi ada sabat tandingan. Karena hari Sabat adalah jati diri Allah, menandakan bahwa Allah adalah Allah pencipta alam semesta, karena Sabat itu adalah memorial penciptaan, menyembah Allah pencipta, itu ditandai dengan hari Sabat. Setan tidak mau mengakui Allah itu sebagai Allah pencipta. Dia mendirikan memorialnya sendiri, yaitu hari Minggu. Itulah sebabnya, saudara, orang Kristen tidak beribadah pada hari Senin, tidak beribadah hari Selasa, tidak beribadah hari Rabu, Kamis, Jumat, tapi hari Minggu. Karena Minggu ini adalah lambang kekuasaan atau lambang kuasa dari setan menandingi Sabat Tuhan. Jadi sangat penting untuk saudara ingat hal tersebut. Nah, jadi sekali lagi kepada saudara Advent Susanto, umat Tuhan di hari Sabat tidak menyembah, tidak memberhalakan, mereka beribadah menyembah Allah pencipta. Di hari Minggu, orang menyembah pada hari yang tidak pernah disebutkan dalam Alkitab sebagai hari ibadat. Saudara Advent Susanto sekarang diberikan kesempatan berkali-kali oleh Tuhan untuk mempelajari kebenaran ini. Saya tidak minta saudara Advent Susanto untuk menjadi atau memaksa gitu ya. Karena kadang-kadang saya dibilang memaksa gitu ya. Tidak ada paksaan, oke? Tapi saudara Advent Susanto telah diberikan terang, telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengenal kebenaran ini. Dan itu adalah keputusan saudara. Saudara mau menerima atau saudara menolak, ada pada saudara. Tetapi saudara telah mendapatkan kesempatan yang diberikan kepada orang yang lain dan orang lain menerima. Tapi saudara kalau menolak, kami hormati keputusan saudara. Tapi itulah kira-kira tanggapan saya terhadap pertanyaan dari saudara Advent Susanto. Tuhan memberkati saudara saya ini dan juga semua orang yang lain yang menyaksikan video ini. Tuhan memberkati.